Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nur Marifah dari kelas 3 PGSD. Di video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pembelajaran digital. Yang pertama, mengenai definisi dari pembelajaran digital. Nah, bagi teman-teman, apa sih definisi pembelajaran digital? Yang pertama yaitu definisi pembelajaran digital. Menurut Munir, tahun 2017, pembelajaran digital merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi pembelajar untuk belajar lebih luas, lebih banyak, dan lebih bervariasi. Adapun menurut Kitao, pada tahun 1998, pembelajaran digital dapat diartikan sebagai suatu jaringan komputer yang paling terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya ke seluruh penjuru dunia. Nah, pembelajaran digital ini merupakan cara yang ditempuh pembelajar untuk melakukan pembelajaran dengan konsep self-learning, di mana pembelajaran itu sendiri yang berpartisipasi aktif untuk mencari tahu materi yang disampaikan oleh pengajar. Pada dasarnya, learning merupakan konsep atau metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital. Nah, di samping itu, para pakar pendidikan mendefinisikan bahwa learning sebagai proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip pembelajaran yang dipadu dengan teknologi, atau dengan kata lain, sistem pembelajaran tidak menitikberatkan pada pertemuan tatap muka langsung, yaitu antara peserta pelatihan dan pengajar di dalam kelas, melainkan melalui proses digital yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua yaitu tentang alat pembelajaran digital. Yang pertama ada smartphone atau handphone, kemudian komputer dan laptop. Nah, 3 komponen tersebut atau 3 alat pembelajaran digital tersebut sebagai komponen yang paling penting dalam penyelenggaraan kelas maya. Yang kedua yaitu ada kamera digital, handycam ataupun recording yang biasa untuk merekam jalannya proses belajar mengajar di kelas maya, dan biasanya ini digunakan oleh pendidik atau pengajar dalam membuat video pembelajaran. Yang ketiga ada perangkat mini HD Max video streaming dan recording untuk menghasilkan video dengan kualitas full HD dan diintegrasikan ke dalam sistem manajemen kelas learning management system untuk selanjutnya disiarkan atau broadcasting secara langsung atau live streaming, maupun file hasil rekamannya disimpan ke dalam cold database sekolah. Materi yang ketiga yaitu tentang langkah-langkah membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajaran merupakan salah satu media yang banyak digunakan pada saat pandemi saat ini. Nah, arti dari video itu sendiri merupakan serangkaian gambar bergerak disertai suara yang membentuk kesatuan lalu dirangkai menjadi alur dan punya pesan-pesan di dalamnya. Video pembelajaran itu sendiri berarti serangkaian bahan ajar yang diberikan melalui tayangan gambar bergerak disertai suara, alur, dan pesan-pesan. Berikut ada beberapa tutorial atau langkah-langkah dalam membuat video pembelajaran. Yang pertama, menulis skenario. Nah, sama halnya seperti membuat film, membuat video pembelajaran juga membutuhkan skenario. Skenario ini berfungsi sebagai pemandu kemana arah pembicaraan kita sebagai pembuat video pembelajaran ketika nanti akan direkam. Kemudian tulis ringkasan materi bahan ajar yang nantinya bisa dibicarakan di depan kamera. Yang kedua yaitu proses rekaman. Nah, pada proses rekaman bisa menggunakan kamera digital atau DSLR.
Sediakan juga tripod dan lighting untuk mendukung proses rekaman agar lebih bagus dan stabil. Apabila tidak punya alat-alat tersebut, sebenarnya bisa menggunakan kamera smartphone. Terlebih di masa kini, kamera smartphone pun sudah banyak sekali yang bagus dan jernih. Nah, alat voice recorder atau menggunakan smartphone lalu letakkan di saku baju atau yang dekat dengan mulut agar mempermudah kita dalam merekam. Yang ketiga, cari ilustrasi. Nah, ketika sudah merekam seluruh materi, langkah selanjutnya ialah memastikan video tersebut didukung oleh ilustrasi yang tepat. Misalnya, menggunakan tabel, kemudian diagram, animasi, gambar, atau data lainnya. Nah, tidak lupa kita mencantumkan pula sumber saat memasukkan ilustrasi ini ke dalam video. Yang keempat yaitu proses editing. Nah, ketika rekaman video dan ilustrasi sudah terkumpul, saatnya mengedit video pembelajaran. Nah, banyak sekali software yang bisa digunakan dalam proses editing. Misalnya, Movie Maker dari Windows, Adobe Premiere, Corel Video Studio, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu proses unggah atau upload. Bila videonya sudah jadi, langkah yang terakhir yaitu yang harus kita lakukan yaitu mengunggahnya ke portal belajar atau situs web seperti YouTube. Materi yang keempat yaitu tentang manfaat pembelajaran digital. Dampak dan manfaat pembelajaran digital dapat dirasakan oleh semua pihak, terlebih lagi untuk organisasi besar dan perusahaan. Di antaranya adalah memberikan kemudahan bagi para peserta pelatihan dalam mendapatkan materi yang optimal, seperti bagi para pengelola pembelajaran. Manfaat e-learning dapat memantau perkembangan peserta dengan mudah dan cepat. Salah satunya manfaat dari pembelajaran digital itu sendiri, yang pertama menunjang proses pembelajaran. Di sini peserta didik atau peserta pelatihan bisa mengakses materi dengan mudah di mana saja dan kapan saja, dan memilih materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing individu. Kemudian yang kedua, waktu belajar yang lebih fleksibel. Dengan adanya e-learning, maka peserta dapat dengan fleksibel menentukan waktu belajar mereka, sebab metode e-learning dilengkapi dengan berbagai ragam fitur yang bisa digunakan. Kemudian, e-learning memberikan kemudahan pula dalam hal akses. Di sini baik para pengajar maupun peserta dapat berinteraksi secara intens di mana saja dan kapan saja. Peserta bahkan dengan mudah mengulang materi pembelajaran ketika mereka belum memahaminya dengan baik. Yang ketiga, dapat memonitor performa. Bagi para pengajar, keberadaan e-learning juga bisa digunakan dalam melacak atau memonitor perkembangan peserta pelatihan, khususnya dalam pencapaian terhadap materi yang diberikan. Di sini, baik para pengajar ataupun pengelola pembelajaran dapat menemukan sebuah solusi bersama terjadi masalah dalam proses belajar mengajar. Misalnya saja ketika ada peserta yang tidak berhasil dalam satu ujian. Nah, maka di sini pengajar bisa menawarkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta tersebut. Yang keempat ataupun yang manfaat yang terakhir yaitu menghemat biaya pembelajaran. Nah, manfaat yang terakhir ini bisa didapatkan ketika menggunakan e-learning adalah dari segi biaya. Bagi institusi atau perusahaan, manfaat yang bisa dirasakan adalah dapat mengurangi biaya pelatihan, sebab semuanya dilakukan secara online sehingga dapat meminimalisir biaya tambahan lainnya yang diperlukan pula pada saat kelas konvensional.
Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa e-learning dapat memberikan manfaat terbaik bagi para peserta maupun para pengajar. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti sekarang apa itu definisi pembelajaran digital? Kemudian alat pembelajaran digital itu apa saja? Nah, sampai manfaat pembelajaran digital itu seperti apa gitu. Nah, mungkin materi yang dapat saya sampaikan cukup sekian ya teman-teman. Nanti kita temu lagi di lain waktu. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.